Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan Alfarizi dengan NIM 21141818004. Saya akan menjelaskan biografi Jenderal Ahmad Yani serta perjuangannya menumpas separatisme di Indonesia. Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani merupakan pahlawan revolusi Indonesia. Ahmad Yani lahir pada tanggal 19 Juni tahun 1922 di Purworejo, Jawa Tengah, dan meninggal dunia pada 1 Oktober 1965 di umurnya yang ke-43 tahun di Lubang Buaya, Jakarta. Jenderal Ahmad Yani menempuh pendidikannya di HIS Setara SD di Bogor dan lulus pada tahun 1935. Kemudian ia melanjutkannya pendidikannya ke MULO Setara SMP di Bogor dan lulus pada tahun 1938. Setelah itu ia melanjutkannya ke AMS Setara SMA pada pertengahan tahun 1941. Dirinya ditugaskan di Bandung dengan pangkat sersan cadangan bagian fotografi. Atasannya pun melihat adanya bakat militer pada Ahmad Yani sehingga ia dikirimkan ke Bogor untuk mengikuti pendidikan militer secara intensif pada akhir tahun 1941. Perang pertama yang diikuti oleh Ahmad Yani ketika adanya pertempuran di Ciater, Lembang, ketika membantu angkatan perang Belanda menahan serangan pasukan Jepang. Jenderal Ahmad Yani mengikuti pendidikan fotografi militer di Malang, Jawa Tengah, dan lebih mendalaminya di Bogor. Ia mendapatkan pangkat sersan. Pendidikan yang ia jalani tersebut terganggu karena kedatangan Jepang pada tahun 1942. Dan pada saat yang sama, ia dan keluarganya pindah ke Jawa Tengah. Pada tahun 1943, Ahmad Yani bergabung dan mengikuti pendidikan Heiho di Magelang, dan setelah itu ia bergabung dengan Tentara Peta di Bogor. Karir kemiliteran Jenderal Ahmad Yani setelah TKR atau Tentara Keamanan Rakyat terbentuk, Ahmad Yani ditunjuk sebagai pemimpin TKR Purwokerto pada saat terjadinya agresi militer Belanda I. Dia dan pasukannya berhasil menahan serangan Belanda di daerah Pingit. Lalu Jenderal Ahmad Yani dipercaya menjabat sebagai Komandan Wekres II setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan. Ahmad Yani diberi tugas untuk melawan pasukan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia DITII yang mengacau di Jawa Tengah. Lalu dibentuklah pasukan Banteng Riders yang dibekali latihan khusus untuk melawan pasukan DITII tersebut, dan akhirnya pasukan DITII berhasil dikalahkan oleh Jenderal Ahmad Yani. Jenderal Ahmad Yani juga percaya menumpas pemberontakan PRRI di Sumatera Barat pada tahun 1958. Jenderal Ahmad Yani saat itu berpangkat kolonel, ditunjuk sebagai Komandan Komando Operasi 17 Agustus untuk melawan pemberontakan tersebut dan berhasil menang. Karena pencapaiannya tersebut, pada tahun 1962 Jenderal Ahmad Yani diangkat menjadi Panglima Menteri Angkatan Darat.
Ahmad Yani yang selalu berbeda pendapat dengan Partai Komunis Indonesia saat PKI menginginkan pembentukan Angkatan Kelima yang terdiri dari buruh, dan tani yang diberi persenjataan. Ahmad Yani menolaknya karena hal tersebut PKI menjadikan Ahmad Yani sebagai salah satu target tujuh petinggi TNI AD yang akan diculik dan dibunuh melalui pemberontakan G30 SPKI. Jasa Jenderal Ahmad Yani dan pasukannya adalah ketika ikut untuk melakukan pelucutan senjata terhadap Nakamura Butai, serta di Hotel Nitaka yang saat itu menjadi tempat tinggal utama Jepang di kota Magelang. Singkat cerita, Tentara Keamanan Rakyat atau TKR telah terbentuk dan pasukan Ahmad Yani dijadikan Batalion 4 serta dirinya diangkat menjadi komandan batalion dengan pangkat mayor. Pada dini hari 1 Oktober 1965, para penculik datang ke rumah Ahmad Yani dan mengaku bahwa mereka akan menjemput Ahmad Yani untuk bertemu dengan presiden. Namun seorang penculik kemudian melepaskan tembakan kepada Ahmad Yani. Lalu jasad Ahmad Yani dibawa ke lubang buaya di Jakarta Timur bersama orang yang terbunuh lainnya. Lalu jasad tersebut disembunyikan dalam sebuah sumur bekas. Pada tanggal 4 Oktober, jasad Ahmad Yani dan semua korban ditemukan pada hari berikutnya karena akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Bersama dengan itu, keputusan Presiden nomor 111 KOTI tahun 1965, Ahmad Yani beserta rekan-rekannya dinyatakan sebagai pahlawan revolusi dan Ahmad Yani dinaikkan pangkatnya menjadi Jenderal Anumerta Jenderal Ahmad Yani. Contoh keteladanan yang dapat diambil Anumerta Jenderal Ahmad Yani. Ahmad Yani merupakan seorang tokoh pahlawan yang setia pada negara kesatuan RI. Buktinya, ia rela mengorbankan nyawanya demi keutuhan tanah air Indonesia. Sebagai seorang militer, ia taat pada pemerintah yang sah dan UUD tahun 1945 terhadap tugas-tugas yang telah diberikan kepadanya. Maka dari itu, kita dalam melakukan sesuatu harus berdasarkan peraturan yang ada dan berlaku. Ahmad Yani adalah sosok pemimpin yang bijaksana, pantang menyerah, serta disiplin. Ahmad Yani juga dikenal sebagai seseorang pahlawan dan pemimpin yang cerdas dan mampu membaca situasi dan keadaan serta terjadinya pemberontakan ataupun penyerangan terhadap pihak lawan. Sekian biografi Jenderal Ahmad Yani. Maaf jika ada kesalahan informasi dan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.